Terlahir dengan kulit gelap, membuatku sering sekali menyalahkan orang tuaku, bahkan menyalahkan Tuhan. Mereka semua tidak adil. Mengapa harus aku yang menanggung semua bebannya? Iya, beban yang sangat berat. Beban yang membuatku merasa tidak pantas untuk diterima siapapun. Bahkan, beban yang membuatku merasa tidak pantas untuk hidup. Ini kisah bagaimana sebuah bullying merubah hidupku. Aku Cahaya, tidak seperti namaku. Aku jauh dari kata cahaya, jauh dari kata terang ataupun bersinar. Orang-orang jarang memanggilku seperti yang seharusnya namaku dipanggil. Ya, mereka lebih sering memanggilku dengan panggilan yang menyakiti hati. Kalau ditanya apa aku sedih, udah pasti. Marah? Tentu saja aku marah. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Apa yang mereka semua bicarakan memang sesuai dengan kenyataan. Kulitku memang gelap, dan aku benci itu. Sejak kecil, aku sering sekali tidak punya teman. Aku dijauhi hanya karena kulitku gelap, hingga mereka semua tidak mau bermain denganku. Salah satu temanku, yang memang bisa dibilang cantik, menghasut teman-temanku yang lain untuk tidak menemaniku. Saat itu, aku yang harusnya bisa merasakan kegembiraan masa kecil, bermain dengan teman-teman, hanya bisa mengurung diri di rumah dan bermain sendiri dengan mainanku. Ibuku sering sekali bertanya, mengapa aku tidak bermain di luar seperti anak-anak yang seharusnya. Aku ingin sekali bercerita kepadanya tentang teman-teman yang tidak ingin bermain denganku karena warna kulitku. Tapi aku takut. Aku malu untuk menceritakan itu semua, hingga aku memilih untuk diam. Seringkali aku hanya menangis tanpa suara di kamarku, atau pergi ke kamar mandi agar aku bisa menangis tanpa terdengar ibuku. Saat memasuki SMP, aku kira semua akan berubah. Pikirku, mungkin aku akan punya teman di sini. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Bukan lagi hanya ejekan atau hinaan yang aku dapat. Mereka tidak segan-segan untuk menggangguku, dengan mendorongku atau menghalauku ketika aku berjalan, hingga aku terjatuh. Aku ingin melawan, sangat ingin. Tapi yang aku bisa lakukan justru hanya berlari dan menangis. Menangisi keadaanku, menangisi kehidupanku. Aku lelah, benar-benar lelah. Sempat terfikirkan olehku untuk mengakhiri hidupku. Mungkin jika aku pergi, mereka akan puas dan tidak bisa menyakitiku lagi. Tapi aku buang itu semua jauh-jauh, karena aku menyayangi orang tuaku. Aku tidak ingin menyusahkan mereka. Setelah lulus, aku melanjutkan pendidikanku ke jenjang yang lebih tinggi. Tempat di mana orang selalu bilang itu adalah masa-masa terindah dalam hidupnya. Sungguh, aku harap itu juga berlaku untukku. Suatu ketika, aku memutuskan untuk mengunggah fotoku sendiri. Aku memang bukan orang yang senang mengunggah foto selfieku sendiri. Aku lebih sering mengunggah foto bersama keluarga. Tapi hari itu aku merasa tidak ada salahnya jika aku satu kali saja mengunggah fotoku sendiri. Namun, setelah mengunggahnya ke sosial media, mulai banyak komentar-komentar yang masuk ke akun sosial mediaku. Saat membaca itu, rasanya seperti ada pisau yang menancap di dadaku. Orang-orang yang bahkan tidak aku kenal sekalipun melontarkan kalimat-kalimat pedas yang sangat menyakitkan hati.
Aku hancur, benar-benar hancur. Aku tidak mengerti kenapa mereka semua sangat membenciku. Aku bahkan tidak mengenal mereka, tidak pernah sekalipun menyakiti mereka. Tapi mengapa mereka begitu jahat? Ketika di sekolah, mereka semua melihatku dengan tawanya. Aku hanya bisa menunduk, menahan tangisanku, dan berlari sekuat mungkin dari sana. Aku lelah hidupku harus seperti ini. Bukan salahku jika aku seperti ini. Aku tidak pernah meminta untuk lahir seperti ini. Bahkan, aku tidak pernah meminta untuk dilahirkan. Aku ingin mati. Aku sudah menyelesaikannya. Tidak ada lagi kata-kata hinaan kepadaku. Tidak ada lagi perlakuan yang menyakitkan. Tidak ada lagi air mata yang turun dari mataku. Aku pergi. Aku akhirnya benar-benar pergi. Maafkan aku, ayah, ibu. Aku harus pergi dengan cara seperti ini. Aku sudah benar-benar lelah. Terima kasih untuk segalanya.